Sudah. Baiklah. Assalamualaikum. Kau potong itu, Kak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farhan Setia selaku moderator dari kelompok 4 mata kuliah Komunikasi Agribisnis Agribase, yang dimana akan menyampaikan materi yang berjudul pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi agribisnis. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kita sendiri. Yang pertama itu ada Maizai Pajandra dengan NIM 1020, yang kedua itu ada Erni Widyasuti dengan NIM 2009, yang ketiga itu ada Nurul Atika yang berNIM 1006, yang keempat itu ada saya sendiri Farhan Septia dengan nomor NIM 7001, dan yang kelima ada Filza Hawa Fauzen dengan NIM 2034. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Nurul Atika. Kepada Nurul, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi dalam komunikasi bisnis sendiri mengacu pada berbagai alat dan sistem yang memungkinkan individu dan organisasi berkomunikasi lebih efisien dan efektif dalam konteks bisnis. Hal ini dapat mencakup teknologi seperti email, pesan instan, konferensi video, perangkat lunak, manajemen proyek, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan lain-lain. Melalui pemanfaatan teknologi dalam komunikasi bisnis, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempersingkat biaya, dan meningkatkan produktivitas. Selain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, teknologi yang digunakan dalam komunikasi bisnis juga berkontribusi dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan alat digital, bisnis dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan responsif, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, pemilihan teknologi dalam komunikasi bisnis terbagi 4. Berikut faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih teknologi dalam komunikasi bisnis terbagi 4. Yang pertama, kebutuhan bisnis. Identifikasi kebutuhan untuk perusahaan seperti jenis komunikasi yang diperlukan, tingkat keamanan yang diinginkan, dan fitur khusus lainnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu skala bisnis. Mempertimbangkan apakah solusi teknologi dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Pilih teknologi yang mudah digunakan oleh pengguna akhir. Pelatihan mungkin diperlukan untuk dapat meningkatkan adopsi. Yang terakhir, keamanan informasi. Pilih solusi yang menyediakan tingkat keamanan yang sesuai untuk melindungi data bisnis dan informasi pelanggan. Selanjutnya yaitu ada fleksibilitas dan mobilisasi. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, kemampuan untuk berkomunikasi dari berbagai lokasi dan perangkat sangat penting. Yang keenam yaitu biaya total pemilihan. Evaluasi biaya total pemilihan dari solusi tersebut termasuk biaya awal, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan. Yang ketujuh yaitu ketersediaan dukungan dan pembaruan. Pastikan ada dukungan teknis yang baik dan pembaruan reguler untuk menjaga solusi tetap relevan dan aman seiring waktu. Yang selanjutnya ulasan pengguna, yaitu mengetahui pengalaman orang lain dapat memberikan wawasan yang berharga. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Atika yang menyampaikan materi dengan sangat bagus. Selanjutnya itu ada jenis teknologi dalam komunikasi yang akan disampaikan oleh Erni Widyasuti. Kepada Erni, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada jenis teknologi dalam komunikasi. Di sini ada beberapa jenis teknologi dalam komunikasi. Yang pertama ada internet, ada telepon seluler, email, video konferensi, media sosial, voice over internet protokol, pesan singkat atau SMS, dan pesan instan, radio dan televisi, dan yang terakhir yaitu satelit komunikasi. Nah, selanjutnya ada pula pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis. Yang pertama, kecepatan dan efisiensi pengaruh, di mana teknologi memungkinkan komunikasi instan melalui email, pesan instan, dan konferensi video meningkatkan kecepatan dan efisiensi pertukaran informasi.
Selanjutnya ada globalisasi bisnis, di mana teknologi memfasilitasi komunikasi lintas batas dan memungkinkan bisnis untuk beroperasi secara global, terhubung dengan pelanggan, mitra, dan karyawan di seluruh dunia. Yang ketiga ada kolaborasi tim, di mana alat kolaborasi daring seperti platform proyek dan dokumentasi bersama, memfasilitasi kerja tim secara efektif terlepas dari lokasi fisik. Selanjutnya ada pemasaran digital, di mana teknologi mendukung pemasaran digital melalui media sosial dan kampanye online, memungkinkan bisnis untuk memahami audiensnya dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ada Customer Relationship Management atau sistem CRM yang didukung teknologi membantu bisnis dalam melacak, menganalisis, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada keamanan informasi, di mana teknologi menyediakan solusi keamanan informasi untuk melindungi data bisnis, transaksi keuangan, dan informasi sensitif lainnya. Selanjutnya ada mobile business, di mana perangkat seluler dan aplikasi bisnis memungkinkan akses informasi dan kolaborasi di mana saja, meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas. Dan yang terakhir ada analisis data, di mana penggunaan teknologi untuk analisis data membantu bisnis dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Baiklah, mungkin hanya sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Erni yang telah menyampaikan materi dengan baik. Materi selanjutnya itu ada manfaat teknologi dalam komunikasi yang akan disampaikan oleh Maizai Panjandra. Kepada Maizai Panjandra, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat teknologi dalam komunikasi. Di mana manfaat teknologi dalam komunikasi ada beberapa. Yang pertama itu kemudahan akses, di mana teknologi memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia secara instan. Yang kedua yaitu cepat dan efisien, di mana komunikasi dapat dilakukan dengan cepat melalui aplikasi dan platform digital, memungkinkan pertukaran informasi secara real time. Poin yang ketiga yaitu manfaat dari teknologi dalam komunikasi itu jangkauan luas, di mana dengan bantuan teknologi seseorang bisa terhubung dengan banyak orang secara bersamaan, memungkinkan kita berkolaborasi dengan global. Poin yang keempat yaitu media interaktif, di mana teknologi telah menciptakan berbagai platform interaktif seperti video, konferensi, webinar, dan kolaborasi online lainnya. Yang poin kelima yaitu inovasi komunikasi, di mana pengembangan terus-menerus dalam teknologi memberikan ruang untuk inovasi dalam cara kita berkomunikasi seperti penggunaan AI, virtual reality, VR, dan platform komunikasi transkripsi yang lebih aman. Poin yang terakhir, manfaat dari teknologi dalam komunikasi yaitu penghematan waktu dan biaya. Di mana dengan komunikasi online, orang dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan yang diperlukan untuk pertemuan dan tatap muka. Oh my God. Next, materi selanjutnya itu kelemahan teknik dalam komunikasi. Di mana ada kelemahan dalam teknologi dalam komunikasi. Yang pertama yaitu ketergantungan. Di mana ketergantungan yang tinggi pada teknologi dapat menyebabkan ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif tanpa bantuan teknologi. Kelemahan yang kedua yaitu keterputusan jaringan atau gangguan teknis, di mana ketika terjadi gangguan jaringan atau masalah teknis, komunikasi dapat terganggu atau bahkan terhenti sepenuhnya. Hal ini bisa menjadi hambatan serius, terutama dalam situasi darurat atau ketika informasi krusial harus ditransmisikan. Kelemahan yang ketiga yaitu kurangnya koneksi personal, di mana meskipun teknologi memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, interaksi ini seringkali dapat terasa kurang pribadi dan kurangnya ekspresi nonverbal yang penting dalam komunikasi yang lebih dalam. Poin yang keempat yaitu masalah privasi dan keamanan. Penggunaan teknologi dalam komunikasi meningkatkan risiko privasi dan keamanan data pribadi. Yang terakhir yaitu kelemahannya dari teknologi dalam komunikasi yaitu kesulitan dalam pemahaman budaya dan bahasa, di mana meskipun teknologi memungkinkan komunikasi lintas budaya, masih ada kesulitan dalam memahami perbedaan budaya
dan bahasa yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau konflik. Baiklah, sekian. Lanjut. Selanjutnya yaitu manfaat dari teknologi terhadap bisnis. Manfaat teknologi dalam bisnis ini ada 4. Yang pertama itu target konsumen maupun promosi dapat diatur sesuai dengan karakteristik konsumen berdasarkan demografis, geografis, gaya hidup, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu manfaat teknologi dalam terhadap bisnis, yaitu hasil dapat diperoleh dengan cepat sehingga pemasar dapat segera mengambil keputusan melakukan tindakan pengendalian dan evaluasi apabila dirasakan terdapat ketidaksesuaian. Yang ketiga yaitu biaya investasi dan operasional, di mana serta biaya promosi menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Poin yang keempat, yang terakhir, yaitu jangkauan pasar menjadi lebih luas karena tidak terbatas secara geografis. Artinya, dapat menjangkau target konsumen di berbagai belahan dunia, sekaligus tidak terbatas dengan waktu operasional. Artinya, dapat diakses selama 24 jam dan 7 hari. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Eva yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya itu ada definisi media sosial yang akan disampaikan oleh Filzah Hawa Fauzan. Kepada Filzah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Mungkin di sini saya akan menjelaskan definisi media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung satu sama lain secara online. Salah satu aspek utama dari media sosial dalam konteks bisnis adalah kemampuannya untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Melalui interaksi langsung, kita dapat memberikan dukungan, menjawab pertanyaan, dan merespon umpan balik pelanggan secara real-time. Next. Di sini ada karakteristik media sosial. Yang pertama yaitu jangkauan luas. Media sosial memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens yang luas, baik lokal maupun global, dengan berbagai platform yang tersedia. Yang selanjutnya itu ada interaktif. Tanggapan cepat dan keterlibatan aktif dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada pemahaman target audiens. Bisnis dapat mengidentifikasi target audiens mereka melalui data demografis dan perilaku pengguna di media sosial. Selanjutnya ada konten visual. Bisnis dapat memanfaatkan visualisasi untuk menyampaikan pesan mereka dengan efektif. Yang selanjutnya itu ada analisis kinerja. Platform media sosial menyediakan alat analisis yang memungkinkan bisnis untuk memantau kinerja kampanye mereka, mengukur seberapa efektifnya dalam mencapai tujuan bisnis. Yang selanjutnya itu ada keaslian dan keterbukaan. Bisnis yang menunjukkan keaslian dan keterbukaan cenderung mendapatkan kepercayaan pelanggan di media sosial. Selanjutnya itu strategi konten yang tepat. Merancang strategi konten yang sesuai dengan platform media sosial tertentu membantu bisnis untuk lebih efektif dalam menarik perhatian dan membangun hubungan dengan audiens. Selanjutnya itu responsif terhadap perubahan. Media sosial terus berkembang, dan bisnis perlu responsif terhadap perubahan tren dan algoritma untuk tetap relevan. Selanjutnya itu pemasaran berbayar. Media sosial juga menawarkan iklan berbayar yang dapat membantu bisnis meningkatkan jangkauan mereka secara signifikan. Yang terakhir yaitu ada dukungan pelanggan. Media sosial dapat digunakan sebagai saluran untuk memberikan dukungan pelanggan, serta pemecahan masalah. Di sini ada itu jenis-jenis media sosial. Yang pertama yaitu jejaring sosial. Contoh jejaring sosial ini yaitu seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, dan Telegram. Yang kedua itu ada media sharing network. Media sharing networks adalah jenis sosial media yang memungkinkan penggunanya saling berbagi hal
yang berbagai visual seperti foto dan juga multimedia video. Media sosial yang kontennya berfokus pada video adalah YouTube. Yang ketiga yaitu ada forum diskusi. Dalam forum diskusi, penggunanya dapat berbagi tentang hal apa saja yang mereka mau. Contoh media sosial jenis forum diskusi adalah Reddit, Dik, Quora, dan lain-lain. Yang keempat itu ada blogging. Jenis media sosial selanjutnya adalah blogging. Blog mirip seperti buku harian atau jurnal, namun dalam bentuk digital dan dapat dibaca oleh publik secara daring. Yang kelima itu ada social audio network. Dalam social audio network, para penggunanya dapat berbicara, mendengarkan orang lain berbicara, dan juga mengobrol tentang berbagai jenis topik. Contoh social media audio network adalah Clubhouse, Twitter Space, Discord, Spotify, Green Room. Yang keenam yaitu live streaming. Live streaming adalah jenis media sosial di mana penggunanya melakukan siaran video secara langsung tanpa direkam ataupun diedit terlebih dahulu. Contoh media sosial live streaming adalah YouTube Live, Facebook Live, Instagram Live, dan TikTok Live. Yang terakhir itu review networks. Adalah jenis sosial media yang memberikan wadah bagi penggunanya untuk mereview atau mengulas berbagai jenis barang dan jasa yang telah digunakannya. Review networks dapat membantu mempromosikan sesuatu dan juga menentukan produk yang akan dibeli atau jasa yang akan disewa. Next. Di sini ada pasar online produk pertanian. Ada salah satu contohnya yaitu TaniHub. Aplikasi TaniHub ini merupakan aplikasi berbasis Android yang memberikan keadilan bagi petani untuk menentukan harga yang sesuai dengan keinginan petani dan pengguna akan langsung melakukan pembelian ke petani secara langsung sehingga produknya masih segar. Yang contoh aplikasi yang kedua itu ada aplikasi 5 Kilo. Merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Prototypo yang menjadi pemenang dalam ajang Hackathon Merdeka yang diadakan oleh Code for Nation. Aplikasi ini memungkinkan konsumen yang melakukan pembelian dalam ukuran besar misal supermarket dan hipermarket. Baiklah, terima kasih kepada Filzah yang telah menyampaikan materinya. Sekian penyampaian materi Filzah, sekian juga penyampaian presentasi dari kelompok kami. Saya Foren Setia selaku moderator pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.